kita akan melihat bagaimana caranya punya multi-level user, yang artinya usernya punya peran-peran di mana nggak semuanya ada user biasa, tapi ada juga yang namanya admin. Nah, admin ini bisa punya fungsi-fungsi yang lebih dari user biasa. Nah, karena setiap website itu harus ada admin dong yang ngaturnya. Nggak mungkin kayak Facebook jalan sendiri, nggak ada yang ngatur sistem spam atau ada konten pornografi atau yang melanggar-melanggar, tentu harus ada admin yang ngatur di situ. Nah, sementara kalau kita lihat struktur table kita sekarang baru ada username dan password, jadi kita butuh satu table lagi untuk membedakan siapa usernya dan siapa adminnya. Kita ke bagian struktur sekarang, kita bisa nambahin di bagian bawah ini, tambah satu kolom setelah table password, kita klik go. Kita akan memberikan namanya role atau peran. Nah, dia cukup kecil, hanya tiny int di sini atau integer kecil. Length values-nya 1, lalu untuk defaultnya atau nilai standarnya kita bikin 0. Jadi idenya hanya ada dua angka nilainya 0 atau 1. Di mana 0 adalah user biasa dan 1 adalah admin. Jadi nanti setiap ada fungsi-fungsi admin, kita akan ngecek apakah perannya, role-nya 1 atau enggak. Mohon maaf ada error, saya nggak tahu. Nanti kalau ada error silahkan dilaporkan, kita ada forum. Tapi nggak ada masalah sebenarnya, nanti kita lihat detail kalau ada masalahnya. Yang jelas sekarang semua role-nya usernya adalah 0. Nah, sekali lagi kalau teman-teman mau adain admin, tinggal diganti role-nya menjadi 1. Jadi tiap ada fungsi yang teman-teman mau jalanin, hanya admin yang boleh ngelakuin. Silahkan dicek datanya apakah dia admin atau bukan dengan nguji apakah role-nya 1 atau bukan. Nah, langsung kita lihat prakteknya. Contoh simpelnya di halaman admin ini, di halaman profil maksud saya, bagian indeksnya, kita akan membuat satu menu, di mana menu ini yang lihat hanya admin saja. Nah, saya akan membuat div di sini, isinya halo admin. Nah, ini untuk ngebedain aja kalau di sini yang bisa lihat cuma admin. Atau teman-teman boleh punya fungsi lebih kompleks lagi, misalnya menghapus status, memblokir user. Tapi kita akan lihat ide dasarnya yaitu hanya admin yang bisa ngelakuin fungsi-fungsi tadi. Atau hanya admin yang bisa melihat fungsi ini. Kita akan buat fungsinya di bagian user.php. Namanya cek status aja, kita bikin simple. Saya akan komentari menguji status user. Nah, seperti sebelumnya kita butuh escape dan juga global link-nya. Global link. Cek status kita butuh nama usernya tentunya. Jadi global link, setelah itu kita escape datanya si nama tadi. Nama sama dengan escape nama. Lalu dengan query kita akan pilih ambil datanya dan melihat statusnya nanti. Select status from users where username sama dengan nama. Lalu setelah itu kita akan mengujinya dengan if kita masukkan di variable result mysql underscore query link, lalu parameter keduanya adalah query-nya. Dan setelah berhasil kita bisa pakai while di sini, atau kita balikin langsung aja statusnya. Kita udah ngelihat di bagian cek data di sini, kita bisa langsung fetch ASOC-nya seperti ini. Saya akan copy paste di sini. Jadi setelah mendapatkan query-nya kita nggak butuh if lagi. Kita simpan di variable result. Setelah itu kita ASOC, kita keluarin hasilnya. Kita bikin variable result di sini. Tapi kali ini bukan passwordnya tentunya, tapi statusnya. Nah, bagian akhir kita tinggal return dari statusnya tadi. Resultnya di sini. Atau kalau teman-teman mau ganti jadi status juga boleh. Intinya kita menjalankan query-nya, yaitu memilih data lalu mengeluarkan hasilnya dengan fungsi fetch ASOC. Nah, kita tes dulu dengan die status di sini. Kalau di bagian user index-nya maksud saya, kita akan melakukan PHP di sini, yaitu memanggil check status. Lalu yang kita masukkan adalah session usernya yang tidak lain nggak bukan adalah namanya. Seperti ini. Kalau kita reload sekarang, MySQL fetch ASOC expects parameter 1 to be MySQL result. Nah, error ini artinya
parameter dari fetch ASOC-nya ini belum resultnya atau belum hasil dari MySQL query ini. Kita lihat kenapa link sudah ada, begitu juga dengan query. Tentu aja karena status di sini harusnya kalau kita bandingkan dengan database yang barusan kita buat, namanya adalah role. Nah, ini hati-hati, saya bermain bahasa Inggris di bagian database-nya, tapi pas codingnya saya main bahasa Indonesia. Di sini bagus kalau kita punya konsistensi sebenarnya. Nah, kita belajar satu hal lagi di sini. Salah satu masalahnya tadi, kalau saya nggak konsisten bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kita akan lihat masalah seperti sebelumnya. Jadi sekarang kalau kita reload, hasilnya akan muncul undefined index status, masih ada error, tenang aja, kita akan baca. Status kita belum ganti menjadi role juga di sini. Kita reload sekarang, hasilnya adalah 1 karena Hilman adalah admin atau udah kita ganti jadi 1. Nah, kita bisa uji kalau saya ganti yang lain. Misalnya kita punya Alex di sana, Alex 123 login. Dia datanya 0 karena dia user biasa. Nah, karena udah punya ini, kita bisa mengujinya di bagian yang manggil cek status, die-nya kita hilangkan karena dia sekarang ngebalikin antara 0 atau 1. Jadi kita bisa if di sini. If cek status sama dengan 1 atau kalau dia admin. Baru kita bisa melihat fungsi di bawah ini. Ups, maaf, buka kurawal harusnya di awal setelah if-nya. Seperti ini. Jadi fungsi halo admin, kalau kita login sebagai Hilman atau sebagai admin, kita akan melihat fungsi halo admin ini. Nah, ini hanya contoh simpel aja. Teman-teman bisa bikin fungsi-fungsi yang hanya bisa dilakukan oleh admin atau yang hanya bisa dilihat oleh admin. Jadi user-user lain yang status usernya bukan 1 atau bukan admin, dia nggak akan lihat fungsi-fungsi setelah kita melakukan pengujian seperti ini. Kalau teman-teman hanya punya 2 role, yaitu admin dan user, kita bisa menguji lebih simpel lagi, yaitu kita melihat apakah dia 1 di bagian fungsinya. Karena sebisa mungkin bagian view-nya atau tampilannya kita hemat penulisannya. Jadi kita menggunakan metode if di sini. Kalau si statusnya ini sama dengan 1, maka kita return true. Nah, tapi kalau enggak, kita akan return false di sini. Jadi fungsinya sama, hanya kita refactor aja. Karena kita nggak perlu menguji lagi seperti ini, kita cukup memanggil fungsi cek statusnya. Jadi kalau cek status dia admin, dia akan otomatis return true atau akan menjalankan fungsi yang ada di dalam sini. Kalau kita reload, fungsinya masih sama. Kalau saya coba logout dan login sebagai user biasa yang role-nya 0, kita tidak akan melihat halo admin seperti sebelumnya. Itu dia, caranya sangat simpel. Kita melihat beberapa error, tapi sekali lagi jangan panik kalau ada error. Teman-teman harus terbiasa dalam programming akan banyak error.